masih di Special Talk Show. Pak, mungkin Pak Jela ini ada tambahan Pak, banyak pun boleh Pak, tentang tadi kita masih membahas masalah yayasan ini banyak sekali kita melihat pada lapangan faktanya ini kan penyalahgunaan kata-kata pemilik dan juga pendiri yayasan. Baik, memang kita cerita yayasan kan banyak dengan dilema, banyak persoalan-persoalan. Memang yayasan ini apa tadi yang disampaikan kan pada dasarnya terdiri atas kekayaan yang dipisahkan. Dipisahkan artinya untuk mencapai tujuan tertentu itu kan untuk hanya di bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan yang bukan anggota. Itu yang dimaksud oleh Pak Rocha tadi. Yang tidak merupakan anggota. Namun yang cukup penting di sini adalah yayasan dalam hal ibadah tadi. Yayasan kan tidak mencari keuntungan ya. Hanya nilai sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Kemudian juga yayasan ini, saya kembali ke belakang sedikit dulu ya, yayasan dulu. Ini yang pernah kita tangani, yaitu ada salah satu yayasan yang di tahun 2001 dulu. Sistem pengesahan badan hukum yayasan nggak sama seperti sekarang, sedang sistem online semuanya. Dulu notaris membuat akta yayasan, kemudian bawa ke pengadilan, dileges oleh pengadilan, itu sudah sah badan hukumnya. Itu dulu. Kemudian itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 dulu. Kemudian kembali diperbaharui, di mana dirubah undang-undang itu dengan Undang-Undang 28 2004. Di mana yayasannya ini diajukan oleh notaris untuk mendapat pengesahan badan hukumnya di Kemenkumham. Ini tidak serta-merta diperlakukan, ada tempo tenggang waktu sekitar 2 tahun lah baru berlaku efektif ya. Kemudian ada salah satu yayasan yang sudah dileges oleh pengadilan sebelumnya itu masih beranggapan bahwa badan hukumnya sah, padahal diberi kesempatan 2 tahun setelah undang-undang itu disahkan untuk melakukan perubahan anggaran dasar, anggaran rumah. Itu tidak dilakukan oleh pengurusnya, sehingga itu terjadi kasus ya, di dalam hal pemberian bantuan. Tadi yayasan kan mendapat bantuan atau hibah dari pemerintah. Salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan atau hibah dari pemerintah atau lembaga lain adalah yayasan itu harus berbadan hukum. Itu ditetapkan di dalam peraturan gubernur itu kalau di kita ini. Namun itu tidak dipunyai oleh yayasan. Dilapor ke polisi tadi, di penyidik ya. Proses masuk. Ya, jadi terjadi kasus itu. Bahkan waktu itu kami dipanggil sebagai saksi, itu kan ranahnya beda untuk menjelaskan itu. Kita tidak lagi berhubungan sepanjang pengesahan badan hukumnya telah disampaikan oleh Pak Irwansyah tadi, nggak ada persoalan. Kalau masalah tindakan di lapangan akhirnya terjadi persoalan hukum, itu kan lain, ranahnya sudah pidana. Oleh karena itu mungkin perlu dipahami oleh kita semuanya, kalau yayasan tidak berbadan hukum saya sebutkan tadi, itu kalau terjadi penyimpangan di dalam perjalanan kepengurusannya, itu kan tanggung jawab hukumnya renteng. Tanggung jawab sesama pengurus. Bukan tanggung jawab itu. Tapi kalau berbadan hukum tidak lagi tanggung jawab renteng mereka, tapi tanggung jawab badan hukumnya. Misalnya nama badan hukum apa itu. Nah, seperti itu. Jadi memang jelas kalau yayasan berbadan hukum tanggung jawabnya jelas gitu. Jadi kan kalau tidak berbadan hukum yang tanggung jawab pribadi masing-masing. Ya, seperti itu. Kalau yayasan sendiri tadi Bapak menjelaskan ada pemasukan dana dari pemerintah, bantuan dana ya Pak ya. Bagaimana kalau yayasan ini dibangun dengan artinya dia tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah? Saya rasa begini, sumber yayasan itu kan dana yayasan itu bisa dari, kita katakan dari pemerintah, bisa juga dari luar. Ya, donatur. Donatur ya. Tapi memang yayasan juga yang harus kita sikapi. Dia juga tidak aja harus terima bantuan dari pemerintah.
dia juga bisa menjalankan bisnis usahanya. Dia bisa mendirikan PT yayasan. Nah, jadi kalau dia ingin misalnya ingin mengembangkan usaha supaya mendapat keuntungan yayasan itu, dia bisa mendirikan usaha badan usaha lainnya yang berbentuk perseroan terbatas yang tidak boleh melebihi 25% dari aset kekayaan yayasan untuk menjadi modal ke dalam perusahaan tersebut. Nah, jadi ini kalau yang tidak dapat bantuan yayasan ini kan tergantung pemerintahnya hari ini. Nah, saya rasa kalau mengenai pos di pemerintahan ada bantuan untuk yayasan, saya tidak mengetahui sejauh mana. Tetapi banyak orang mendirikan yayasan ini juga berharap pemerintah bisa memberi bantuan lah. Nah, itu nanti kalau mau ditanya yang jelas ya kita bisa tanya oleh pemerintah yang di bidang itu, saya rasa. Betul. Pak, kita kembali lagi dalam proses pembuatan, pengesahan apa saja seperti akta, prosedur dan segala macam, kendala yang paling sering dijumpai di lapangan seperti apa sih Pak? Sebenarnya begini, nantinya ini saya akan katakan juga, kita ada namanya peraturan pemerintah baru, ya, nomor 24 tahun 2018. Salah saya begitu undang-undangnya, peraturan pemerintah itu menyatakan akan digunakan sistem OSS. Jadi OSS itu sistem online, sistem submit. Jadi penggunaannya itu untuk pendaftaran sesungguhnya. Jadi semua badan usaha nanti akan larinya ke OSS itu. OSS ya? Jadi tidak OSS, jadi online sistem submit. Jadi dia tidak lagi sistemnya ya menunggu seperti sekarang pendaftaran misalnya izin-izin itu kan kalau kita lihat SIUP, SITU, TDP dan NPWP itu kan dilakukan di satu tempat. Nah, kalau kita lihat di sekarang satu atap lah, istilah sistem satu atap. Nanti dengan OSS itu bisa digunakan langsung di online. Jadi kita tidak perlu lagi menghadap ke satu atap itu. Jadi semuanya udah bisa dilakukan. Malah hari ini pemerintah juga bisa membuat NPWP perorangan melalui notaris. Jadi notaris bisa mengurus NPWP perorangan, bukan badan hukum. Sistem online juga. Sistem online juga. Jadi tidak perlu lagi ke kantor Pratama. Betul. Untuk mengurus NPWP. Artinya untuk saat ini sudah banyak sekali kemudahan ya Pak ya? Saya lihat kemudahan-kemudahan sekarang selama ini kita kan tujuannya untuk menarik investor ya sebenarnya. Ini kan selalu bicara tentang birokrasi. Ya, Indonesia betul. ini lambat, gimana investor mau menanamkan modalnya. Saya memberikan apresiasi kepada Kementerian Hukum dan HAM. Memang Kementerian Hukum dan HAM ini luar biasa. Ini bukan karena ada Pak Jelani di sini ya. Tapi memang kalau saya melihat proses-proses sekarang ini untuk berhubungan dengan surat SK, surat keputusan ya, surat keputusan menteri yang memerlukan pengesahan dari kementerian itu sangat cepat. Jadi sistemnya itu macam saya katakan tadi, hitungan jam. Jadi kalau orang mendirikan badan usaha, dia perlu SK, surat keputusan menteri itu, dia bisa hitungan jam dan dia bisa action untuk selanjutnya dia akan mengurus izin-izin lainnya. Asik ya. Jadi dan itu luar biasa. Luar biasa sekali. Pak Jelani, ini di menit-menit terakhir nih, tadi Pak Irwansyah sudah memberikan puji-pujian betapa hebatnya sekarang birokrasinya ya Pak ya. Pak Jelani, mungkin adakah harapan khusus terhadap masyarakat di luar sana tentang tema kita pada sore kali ini Pak? Memang kita sangat berharap kepada masyarakat ya. Kalau memang ada rencana, ada wacana ingin mendirikan satu badan hukum, bentuknya apa, perkumpulan, itu segeralah, segeralah dirikan badan, pengesahkan badan hukumnya. Saya pikir nggak sulit itu masyarakat. Di mana-mana ada notaris tadi disebutkan. 170 lebih kita di Aceh. Seluruh kabupaten kota ada, sampai ke Semelu sana ada notaris yang bisa membantu kita masyarakat dalam hal pelayanan terhadap pengesahan badan hukum ya. Kemudian kita di Kemenkumham juga selalu kita evaluasi sistem kita, di mana ada kendala. Kalau ada kendala kita evaluasi dan kita perbaiki seperti itu. Untuk apa itu semua? Adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ya, jadi disebutkan juga pelayanan fidusia. Benar itu, bagus sekali memang di kita sekarang tidak pernah ketemu lagi kita dengan
pemohon langsung bahkan itu luar biasa. Sertifikat jaminan fidusia bisa langsung di-print oleh notaris. Itu mudah sekali. Jadi sistem kita sekarang memang selalu dievaluasi. Ya, seperti itu. Oke Pak, baiklah. Dan pemirsa, kami juga mengharap bahwasanya kita semua sadar atas hukum yang ada di Indonesia, terutama juga di Aceh ya Pak ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Jalani dan juga Bapak Irwansyah. Sukses terus di bidangnya masing-masing ya Pak ya. Lancar terus notarisnya ya Pak ya. Amin. Profesinya luar biasa sekali. Ya pemirsa, baik, terima kasih banyak dan saya Gustiada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.